Sebaliknya, karena penghasilan mungkin saja relatif kecil, tapi kebutuhan yang besar, ditambah beban kerja yang penuh resiko, sadar atau tidak membuat anggota Satpol PP dan WH dengan sangat mudah terpancing dan terbawa emosional dalam bertugas. Tak hanya itu, dari beberapa kasus dipicu karena mereka terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sebab sayup-sayup ada berhembus, beberapa oknum sudah mulai kecanduan barang haram tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, hari ini kita akan mengupas secara lebih mendalam, tajam, dan akurat mengenai sepak terjang atau sikap oknum anggota Satpol PP yang selalu bentrok dengan warga, terutama pedagang kaki lima. Sahabat Titik Balik, cerita, kisah, dan peristiwa tentang bentrokan antar warga, khususnya pedagang kaki lima versus oknum anggota Satpol PP, terus saja menghiasi halaman dan ruang media pers maupun media sosial di negeri ini. Tak kecuali di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Lihat saja, setelah terjadi Senin 16 Januari 2023 lalu antara pedagang yang mayoritas emak-emak dengan anggota Satpol PP dan WH di sana. Khusus untuk Aceh, Satpol PP ada penambahan dengan WH atau petugas Wilayatul Hisbah yang bertugas menegakkan syariat Islam. Pemicunya karena bangunan di Jalan Stadion Tunas Bangsa, Desa Mongedung, Kota Lhokseumawe yang sebelumnya menjadi tempat lapak pencarian rezeki para emak-emak dibongkar. Tentu pembongkaran itu pun bukan tanpa sebab, jadi tidak bisa juga kita menyalahkan pada satu sisi. Kejadian serupa kembali terjadi pada Senin 24 Juli 2023 lalu. Pemicunya lagi-lagi soal penertiban pedagang kaki lima yang kembali berujung bentrokan. Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP menjadi institusi yang tak asing di telinga rakyat Indonesia, termasuk di Aceh. Ya, ini tak lepas dari keberadaannya yang memang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Itu sejalan dengan tugasnya sebagai pemelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah. Atau kalau di Aceh disebut dengan kanun. Berbeda dengan provinsi lain, di Aceh, Polisi Pamong Praja bertambah satu nama dan tugas lagi. Seperti yang saya katakan tadi, Satpol PP dan WH, atau disingkat dari Wilayatul Hisbah, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Nah, secara struktur organisasi, Satpol PP dan WH berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, di daerah mereka tunduk dan berada di bawah gubernur, bupati, dan wali kota. Satpol PP memang memiliki sejarah panjang di negeri ini. Saat masih dijajah Belanda misalnya, namanya Pangreh Praja, yang melekat dengan konotasi negatif. Ya malum saja, karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa Indonesia ketika itu. Ini selaras dengan tugas mereka yang menjadi alat bagi penjajah dan berprofesi sebagai penindas rakyat, serta mengeksploitasi kekayaan alam di Nusantara. Namun setelah kemerdekaan, Pangreh Praja tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, namun bukan lagi kepada penjajah, melainkan untuk kepentingan
tanah air. Untuk menghilangkan kesan dan citra negatif di era kolonial tersebut, lalu sebutan Pangreh Praja diubah menjadi Pamong Praja. Kenapa? Karena Pangreh Praja bersifat mengendalikan dan memperdaya rakyat, sedangkan Pamong Praja bersifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, memberi semangat atau motivasi, serta harus bekerja dengan prinsip tanpa pamrih. Karena itulah upaya mengembalikan citra Pamong Praja diperkuat dengan pendirian lembaga pendidikan Kepamong Prajaan, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau disingkat APDN. Saat itu hampir setiap provinsi terdapat APDN, termasuk di Aceh. Namun seiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mendirikan APDN pada 17 Maret 56 di Malang, Jawa Timur. Ini sesuai dengan SK Mendagri nomor pen titik 1 garis miring 20 garis miring 565 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Di era pemerintahan Soeharto, semua institusi pendidikan tersebut pada tanggal 14 Agustus 1992 berdasarkan Kepres nomor 42 tahun 1999 dileburkan dan diganti namanya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN. Disusul pada era reformasi, STPDN berubah lagi namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Secara definitif, Polisi Pamong Praja memang mengalami beberapa kali pergantian nama. Namun tugas dan fungsinya tetap sama. Secara rinci, perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat ditemukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, tanggal 30 Oktober 1948, dengan didirikan Detasmen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapenewon yang pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan keputusan Mendagri nomor UP.32 garis miring 2 garis miring 21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 1962 sesuai peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962, nama Kesatuan Pamong Praja diubah menjadi Pagarbaya. Lagi-lagi berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 1 tahun 1963, Pagarbaya diubah menjadi Pagar Praja. Setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. Nah, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. Terakhir, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah atau di Aceh disebut kanun, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat telah berubah beberapa kali atau mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklaturnya, yang kemungkinan kemudian juga masih berpeluang untuk dirubah. Kita tidak tahu, tergantung kondisi bagaimana situasi politik di negeri ini. Namun secara substansi, kembali, tugas pokok Satuan Pamong Praja dan perlindungan masyarakat tidaklah mengalami perubahan yang berarti, yaitu tetap memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ini sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Lantas yang menjadi pertanyaan, sudahkah semua itu terwujud? Adakah perubahan dari sikap mental sang
Pangreh Raja, polisi Pamong Praja, terutama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mungkin saja ada, tapi dari banyak kasus sepertinya belum bergerak jauh. Ya, simak saja, hampir di seluruh negeri ini terjadi peristiwa bentrok antara anggota Satpol PP dengan warga atau masyarakat. Pemicunya mulai dari hal yang sepele, yaitu penertiban, hingga benar-benar serius seperti penggusuran, termasuk beberapa waktu lalu yang terjadi di Loksmawe. Tentu saja bentrokan tadi tidak berdiri sendiri. Banyak faktor dan variabel yang menjadi pemicu, baik karena disebabkan oleh sikap dan perilaku masyarakat atau warga yang tidak taat aturan, atau sikap mental emosional serta moral oknum anggota Satpol PP itu sendiri. Dari aspek warga atau masyarakat, terutama para pedagang kaki lima, memang sering tak mematuhi aturan, himbauan maupun larangan yang disampaikan petugas Satpol PP, sehingga memancing amarah dari petugas. Sebaliknya, karena penghasilan mungkin saja relatif kecil, tapi kebutuhan yang besar, ditambah beban kerja yang penuh resiko, sadar atau tidak membuat anggota Satpol PP dan WH seperti di Aceh dengan sangat mudah terpancing dan terbawa emosional dalam bertugas. Apalagi jika sempat tersulut provokasi dari aksi demonstrasi massa atau mahasiswa. Tak hanya itu, dari beberapa kasus munculnya sikap emosional oknum anggota Satpol PP dan WH di Aceh misalnya, dipicu karena mereka terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Ini pernah terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional BNN Aceh maupun BNN Kabupaten dan Kota. Hasilnya ada belasan oknum anggota Satpol PP WH Aceh dan di Kabupaten Kota terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga dalam bertugas mereka nyaris bertindak beringas. Karena itu tidak salah pula jika penjabat wali kota Loksmawe Dr. Imran kembali melakukan tes urin atau tes rambut terhadap pimpinan maupun anggota Satpol PP dan WH Loksmawe. Sebab sayup-sayup ada berhembus. Beberapa oknum di sana sudah mulai kecanduan barang haram tersebut. Tapi lepas dari semua itu, saya kira sudah saatnya seluruh insan Satpol PP di negeri ini, tak kecuali di Aceh, mematuhi dan menjalankan dengan tegak lurus arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada hari ulang tahun ke-73 Satpol PP tahun 2023 ini. Saran dari Tito, perkuat profesionalitas dan integritas dengan mempertahankan sikap humanis agar memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk beraktivitas. Karena keputusan pelaku usaha untuk berinvestasi tidak hanya didasarkan pada nilai ekonomis, akan tetapi atas dasar kenyamanan dan juga kemudahan berusaha. Begitu harap Mendagri. Inilah realitas yang perlu dicari formula penyelesaiannya sehingga wajah dan karakter Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan WH termasuk di Aceh benar-benar humanis dan profesional seperti yang diharapkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Bukan justru kembali ke era penjajah Belanda, yaitu sikap mental seorang Pangreh Praja. Semoga saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.